Berbicara tentang kebaikan, sebenarnya kalau kita amati dan sadari, ada banyak sekali ya bentuk kebaikan yang ada di sekitar kita. Beberapa bentuk kebaikan membutuhkan kita untuk mengeluarkan materi, tapi ada juga bentuk-bentuk kebaikan yang sifatnya gratis. Nah, kali ini aku mau sharing salah satu skill gratis yang sebenarnya sangat identik dengan kebaikan. Sebuah skill yang sebenarnya sudah kita terapkan dari kecil dan perlu pembiasaan untuk kita lakukan dalam sehari-hari, yaitu aktivitas mendengar. Seperti yang teman-teman sedang lakukan sekarang, yaitu mendengar. Nah, aktivitas ini bisa jadi dilihat sebagai bentuk aktivitas yang pasif. Tapi sebenarnya, jika kita amati lebih jauh, aktivitas ini bisa sangat powerful ketika kita mau menambahkan kata aktif sebelum mendengar. Jadi aktif mendengar. Ketika kita aktif mendengar, sebetulnya kita sedang berusaha untuk hadir utuh, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara di depan kita. Dalam hubungan apapun, dalam upaya membangun relasi apapun, dalam konteks hubungan interpersonal, hubungan keluarga, partner, atau bahkan di ranah profesional sekalipun, saya yakin aktivitas mendengar ini bisa menjadi upaya keterhubungan antara diri dengan orang lain. Nah, ketika kita aktif mendengar, kita nggak berusaha untuk menunggu kapan waktunya untuk membalas pernyataan orang tersebut. Kita nggak menunggu kapan orang ini selesai berbicara. Kita nggak terlalu overanalisis. Kita nggak menilai atau berusaha untuk menjustifikasi terlalu dini. Yang kita lakukan selama aktif mendengar sebenarnya adalah sedang berusaha mendengar itu sendiri. Artinya, kita sedang berusaha memahami orang yang sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, disinilah peran empati sekali lagi sangat penting. Tapi capek nggak sih melakukan aktivitas mendengar? Bisa jadi capek karena ada effort yang kita lakukan di situ. Salah satunya ketika aktif mendengar, kita berusaha untuk fokus. Kemudian kita tidak mencampurkan masalah pribadi kita sendiri, kita tinggalkan itu di belakang dan kita fokus dengan apa yang orang lain sedang sampaikan. Kadang itu tidak mudah, tapi saya yakin itu bisa dilatih. Nah, dari situ orang lain akan merasa nyaman ketika dia merasa didengar. Atau bahkan orang lain juga bisa merasa dirinya terakui atau terbantu ketika kita berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Bahkan dampak lebih jauhnya, kita bisa juga membantu orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya hanya dengan mendengar. Karena kadang-kadang orang hanya butuh didengar, orang tidak butuh untuk kita carikan solusi atas masalahnya. Karena sebetulnya setiap manusia itu sudah tahu apa yang sedang dia hadapi, masalah apa yang ada di hadapannya, dan tahu sebenarnya alternatif solusinya. Tapi mungkin kadang-kadang kita berada dalam fase-fase yang tidak stabil dan kalut, dan yang kita butuhkan adalah mengelaborasi apa yang ada di dalam pikiran kita dengan menceritakan itu kepada orang lain. Jadi ketika kita mendengar secara aktif, bisa jadi kita sudah membantu orang tersebut. Dan dari salah satu aksi kebaikan ini, sebenarnya kita sudah berupaya untuk mengupayakan dunia yang lebih ramah diri. Jadi dunia yang lebih aman buat satu sama lain, ketika orang lain tidak merasa terjustifikasi ketika dia cerita, ketika dia bebas menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan seperti apa true colors-nya, bagaimana sejatinya dirinya ketika dia menceritakan tanpa kita intervensi, tanpa kita justifikasi. Setidaknya kita sudah membuat satu orang merasa dirinya aman hidup di dunia ini. Jadi, selamat mencoba mempraktekkan aktif mendengar dalam kehidupan sehari-hari.